khususnya 01 dan 03 terlihat masih panas, masih merasa banyak kecurangan dan lain sebagainya. Ini negara ini milik kita semua. Sebab apa? Sebab kesatuan dan persatuan rakyat Indonesia itu lebih penting daripada pemilu itu sendiri. Siapapun yang jadi presiden itu adalah lambang kedaulatan rakyat, tidak boleh dijelek-jelekin, tidak boleh digores. Siapa yang menggores lambang kedaulatan rakyat itu berarti menggores dan melukai seluruh hati rakyat Indonesia. Siapapun orang yang menang dalam pemilu ini itu adalah presiden kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku yang saya cintai, bangsa setanah air dimanapun berada, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini saya bersama dengan beliau Gus Abbas dari Gudeg Cirebon. Usai ada acara di Gedung Bandeng, Kabupaten Banyumas. Sehat Gus? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Ini Gus Abbas sebagai Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Panglima Laskar Sabilillah Pusat. Seperti mana kita ketahui Gus bahwa saat ini pasca pemilu situasi masih terlihat panas lah ya. Dari kubu yang kalah secara realcon ya, sementara kan masih realcon. Di realcon itu pihak yang kalah khususnya 01 dan 03 terlihat masih panas, masih merasa banyak kecurangan dan lain sebagainya. Saya kira Gus Abbas mungkin perlu statement pendapat khususnya untuk seluruh anggota Laskar Sabilillah di Indonesia dan juga umumnya untuk masyarakat di Indonesia, bagaimana kira-kira mensikapi pasca pemilu ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Di PWI ini aspirasi daripada politik praktis dan pemilihan presiden ini beda-beda. Saya lihat di analisa itu ya semuanya ada di PWI ini. Yang milih 01 ada, yang 02 ada, yang 03 ada. Karena memang saya membebaskan kepada seluruh anggota PWI dan Laskar Sabilillah ini untuk memilih sesuai dengan aspirasi dan penilaiannya masing-masing. Saya tidak ikut intervensi, apalagi sampai menjadi tim sukses. Saya tidak. Memang kalau yang menarik beberapa untuk jadi tim sukses ada ya, tapi saya jelas nggak mau. Karena apa? Karena saya paham, mengerti bahwasanya di PWI ini pilihannya beda-beda. Nomor 2, saya punya jamaah dan punya masyarakat juga, pilihannya juga beda-beda. Jadi saya tidak mau menyakiti hati mereka, sehingga saya ketika kerap kadang-kadang saya ditanya, Gus panjenengan milihnya siapa? Saya bilang itu rahasia saya. Rahasia saya. Ada lagi yang tanya, Gus, itu kira-kira calon presiden yang paling bagus menurut sampean apa? Saya jawab, calon presiden yang terbaik menurut saya adalah calon presiden yang dipilih oleh kalian, itu yang terbaik. Karena orang tidak sekali-kali orang dicalonkan menjadi calon presiden, dipercaya untuk menjadi hanya calon aja, calon presiden dan wakil presiden, kecuali orang itu adalah orang yang terbaik bagi kita semua. Maka dari itu semuanya baik. Cuma kan ada mayoritas, ada minoritas. Ada terbaik mayoritas, ada terbaik minoritas. Semuanya terbaik. Semuanya baik semua. Ya, jadi seumpama dari mulai 01, Pak Muhaimin Iskandar juga backgroundnya itu adalah Nahdlatul Ulama. Kemudian juga Pak Anies Baswedan itu juga background keislamannya bagus. Kemudian juga ada lagi 02, Pak Prabowo itu adalah beliau memiliki ketegasan karena background militer, tetapi juga dekat dengan para ulama, para kiai, dekat juga dengan NU. Nomor selanjutnya kemudian ditambah Mas Gibran itu apalagi putranya Pak Jokowi ya, Pak Jokowi adalah presiden yang sangat dekat sekali dengan para ulama, para kiai dan selalu mendukung Nahdlatul Ulama. Nomor selanjutnya kemudian apalagi Pak Ganjar dengan Pak Mahfud, yaitu Pak Ganjar juga orang yang sangat layak sekali untuk memimpin Indonesia ini menjadi calon presiden yang bisa dijangkaukan oleh kita semua, termasuk Pak Mahfud.
background pesantrennya, background ke-NU-nya tidak dilakukan lagi. Artinya semua calon itu menurut saya bagus dan kredibilitasnya semuanya bagus lah. Cuma kan ini setelah dipilih kan ada mayoritas, sekarang yang jadi adalah mungkin ini kesempatannya Pak Prabowo. Maka saya menghimbau kepada seluruh anggota PBI dan Laskar, dan khususnya menghimbau kepada rakyat Indonesia, sudahlah diterimalah karena memang itu, memang yang dipilih dan itu adalah perhitungan Pak Prabowo itu adalah memang jadi, ya udah kita terima. Kemudian juga saya minta kepada yang tidak jadi juga tidak usah berkecil hati. Kemudian juga yang jadi juga tidak usah jumawa dan tidak usah menyombongkan diri. Kemudian sebab ini adalah kemenangan rakyat. Ya. Karena ini pemilu ini adalah pesta demokrasi rakyat Indonesia. Maka tadi tidak usah jadi masalah. Tidak usah menjadi perpecah belahan. Kepada seluruh rakyat Indonesia kita merapat lagi kepada Bhinneka Tunggal Ika Pancasila, kesatuan dan persatuan rakyat Indonesia. Kalau bagi umat Islam, ukhuwah Islamiyahnya mulai dibangun lagi. Ya. Jadi tidak usah ada istilah-istilah yang bisa menyebabkan perpecah belahan antara rakyat, perpecahan belahan antar umat, apalagi mengatasnamakan sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka dari itu saya minta kepada masyarakat Indonesia, kalau seumpama ada satu gerakan-gerakan yang seumpama yang mengarah pada hal-hal yang destruktif, ya untuk bisa membahayakan bangsa ini, ya kita sebagai rakyat Indonesia tidak usah ikut-ikutan lah. Yang terprovokasi lah. Tidak usah terprovokasi. Yang penting kita pemilu, siapa yang menang itu yang diterima. Siapa yang menang itu adalah presiden kita. Ketika kita sudah bicara presiden, itu berarti lambang negara. Itu milik kita semua. Walaupun kita pilihannya beda, tapi presiden adalah milik kita semua. Dan itu lambang kedaulatan rakyat. Nanti juga dalam perjalanannya Pak Prabowo, mari kita dukung sampai 5 tahun sampai selesai. Mudah-mudahan beliau sehat, mudah-mudahan beliau itu diberikan kekuatan lahir dan batin. Juga Mas Gibrannya juga sama, diberikan satu jalan yang baik di dalam menata negara ini supaya lebih baik daripada sebelumnya. Kita doakan saja itu. Itu yang paling baik seperti itu. Jadi tidak usah mentang-mentang kita tadinya tidak memilih beliau, kemudian kita provokatif lah kepada masyarakat atau tidak mendukung. Jangan seperti itu. Ini negara ini milik kita semua. Sebab apa? Sebab kesatuan dan persatuan rakyat Indonesia itu lebih penting daripada pemilu itu sendiri. Siapapun yang jadi presiden itu adalah lambang kedaulatan rakyat, tidak boleh dijelek-jelekin, tidak boleh digores. Siapa yang menggores lambang kedaulatan rakyat itu berarti menggores dan melukai seluruh hati rakyat Indonesia. Siapapun orang yang menang dalam pemilu ini, itu adalah presiden kita, bukan presiden golongan, tapi itu sudah menjadi presiden kita. Itu kita harus legowo seperti itu. Kita harus cara berpikir harus dewasa, jangan bisa diprovokasi oleh orang-orang yang kadang-kadang punya kepentingan yang kepentingan yang kita kadang-kadang nggak paham kepentingannya apa, dan memprovokasi masyarakat dengan satu tindakan-tindakan yang destruktif, ya. Gitu sebenarnya. Yang kalah kan masih ada kesempatan lagi, 5 tahun ke depan masih bisa. Kita berkompetisi. Demokrasi itu berkompetisi. Demokrasi itu bukan untuk bermusuhan. Demokrasi itu adalah untuk apa? Untuk berkompetisi menjadi yang paling baik. Paling baik di antara yang terbaik. Itu jadi ketika itu dimilih oleh rakyat, dipilih oleh masyarakat. Kesempatan kemarin Pak Jokowi, sekarang mungkin kesempatannya Pak Prabowo. Berilah kesempatan kepada beliau. Kita doakan sampai selesai masa jabatannya 5 tahun. Kita kawal, kita bentengi, kemudian kita lindungi. Karena itu nanti beliau kalau memang seandainya menang, insya Allah beliau menjadi lambang negara Indonesia, yaitu presiden. Maka tidak boleh ada yang ngutak-ngutik, tidak boleh ada yang menjatuhkan, tidak boleh ada yang melukai, tidak boleh ada yang menjelek-jelekkan. Sebagaimana selalu saya bicara tentang masalah Pak Jokowi. Saya bicara Pak Jokowi bukan persoalan itu, tapi Pak Jokowi sebagai presiden, lambang negara, tidak boleh dijelek-jelekkan. Pemerintah yang sah itu. Yang aneh nih Gus, yang ikut capres kan Pak Prabowo. Iya. Ganjar. Iya. Anies. Tapi hari ini nih sampai tadi siang Gus, ada gerakan demo ingin memakzulkan Presiden Jokowi loh. Ini aneh. Sudah pilpres masih ada yang. Ya jadi begini, jadi mungkin ada sebagian orang yang berasumsi bahwasannya kemenangan Pak Prabowo ini sangat dipengaruhi oleh kebesaran nama Pak Jokowi. Ya mohon maaf tadi kok sampai sekarang juga tadi yang justru wakil daripada PDIP, partai PDIP itu ternyata kan istilahnya kan itu suaranya kalah oleh
kekuatan Pak Jokowi, sehingga ada yang seperti itu. Mungkin dari situ sehingga mungkin ada satu ketidaksukaan. Ya menurut saya tidak usahlah melakukan itu buat apa. Kalau ini beliau juga sudah pilpres sudah pilpres dan beliau juga sudah mau selesai. Artinya nggak usah lagi biar Pak Jokowi landingnya itu bagus, biar landingnya itu baik, sehingga beliau juga menatanya baik, datangnya dengan baik, landingnya kita baik. Itu cara kita orang Indonesia. Jadi punya kesantunan sosial, punya cara-cara yang baik, punya cara-cara dan adab-adab yang adab-adab yang harus dipenuhi ketika kita itu hidup bersama orang lain dan menghadapi satu problema itu. Adabnya itu sudah diajarkan oleh para ulama, para orang-orang tua kita dan leluhur kita. Jadi jangan melakukan sesuatu yang provokatif yang itu datangnya dari luar, apalagi kadang-kadang datang dari kepentingan luar ya. Betul. Karena Indonesia ini itu saya pernah baca dalam satu tulisan itu bahwasanya ketika Indonesia itu pilpres itu yang ikut serta dari luar negeri banyak sekali karena ada banyak kepentingan. Maka tentu kita sebagai rakyat Indonesia jangan sampai maulah diperbuat seperti itu, dipontang-pantingan seperti itu, bahwa kita bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, kita akan pemilu, pilih presiden, kita pilih calonnya, kita pilih presidennya, siapapun yang jadi kita terima, yang tidak jadi mari kita merapat dan kita dukung yang jadi. Pemilu sudah selesai, tidak ada istilah dukung sini, tapi kita mulai merapat kepada siapapun presiden yang jadi demi untuk Indonesia. Menghargai proses demokrasi. Nah, itu namanya proses demokrasi, itu harus kita hargai. Itu adalah cara-cara leluhur kita seperti itu. Tapi ya itu tadi, nampaknya ada kelompok masyarakat yang memang sengaja ingin bikin gaduh dengan aksi unjuk rasa minta pemakzulan Jokowi. Nah, aparat TNI Polri tentu adalah pihak yang paling di depan untuk menjaga keamanan dari pihak-pihak yang ingin bikin gaduh. Ya seandainya aparat baik TNI maupun Polri misalkan butuh bantuan dari pihak masyarakat sipil, misalkan di antaranya Laskar Sabilillah, itu siap untuk membantu TNI Polri. Ya, jadi sebetulnya itu kan Indonesia kan punya alat. Saya kira untuk menghadapi kelompok-kelompok itu nggak usah minta bantuan sama orang lain pun, insya Allah TNI bisa, aparat bisa. Tapi kalau seumpama Laskar Sabilillah itu kalau untuk bangsa, bukan untuk personality ya, untuk bangsa, untuk rakyat, untuk bangsa, untuk keamanan bangsa ya apapun yang harus dilakukan. Tidak mesti masalah yang berkaitan dengan presiden kita siapa aja. Demi keutuhan NKRI. Ya demi keutuhan, demi persatuan, demi supaya Indonesia tetap utuh. Kita sebagai rakyat Indonesia kepada masyarakat Indonesia, sudahlah, kita sudah milih presiden. Walaupun presiden itu terus tidak sesuai dengan yang Anda pilih, ya, tapi juga yang lain kan banyak yang milih. Jadi artinya ini mayoritas rakyat Indonesia itu kebanyakan milih Pak Prabowo. Berilah kesempatan kepada beliau 5 tahun, kita jaga, kita lindungi, kita kawal, ya, kita dukung. Dan mari kita yang berbeda-beda, kita hilangkan perbedaan itu, kita hilangkan pertikaian itu, kita merapat semua ke Pak Prabowo, sehingga mengusung, mengawal beliau sampai 5 tahun untuk membangun Indonesia, membangun bangsa negara kita ini. Jangan sampai negara dan bangsa ini hancur karena ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terakhir Gus, ya. Mungkin ada pesan dari Gus Abbas untuk satu pihak yang menang Pak Prabowo, yang kedua untuk pihak yang kalah Ganjar dan Pak Anies. Ya. Kalau untuk Pak Prabowo, saya kira saya pesannya cuma satu aja, bahwasanya Pak Prabowo ini ketika sudah jadi presiden cuma saya mengingatkan saja, tapi saya yakin beliau tahu bahwasanya panjenengan ini jadi presiden untuk semuanya, bukan untuk pendukungnya panjenengan. Maka untuk semuanya, pastikan panjenengan ini presiden Indonesia, bukan presiden pendukungnya, atau bukan presiden partainya, tapi presiden semua rakyat Indonesia. Maka dari itu di dalam nanti penerapan tentang masalah apapun, baik pembangunan, pemerataan ekonomi, atau pemerataan masalah hukum dan keadilan, itu jangan tebang pilih. Jangan tebang pilih. Jangan sampai seumpama mentang-mentang dukung, salah dibela, tapi kalau yang tidak dukung, benar juga harus disalahkan. Jangan seperti itu. Berbuatlah seadil-adilnya seperti apa yang disarankan oleh baginda Rasulullah SAW, disarankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kalau seperti itu panjenengan nanti akan menjadi orang yang paling mulia di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Di akhirat nanti adalah al-imamul adil, imam yang adil, yang tetap
konsisten terhadap penegakan hukum, konsisten terhadap satu kebenaran. Jadi artinya jangan sampai ada satu satu sikap-sikap seumpama presiden itu yang terbawa oleh arus euforia yang terjadi kepada masa kini. Seumpama ada yang pro, ada yang kontra, kemudian seumpama Pak Prabowo tuh presiden ini kemudian memang salah satunya. Ketika rakyat Indonesia ya sudah, wala taj'al syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, walaupun mereka itu bukan tidak mendukung panjenengan, tapi ketika masalah keadilan harus tegakkan. Itu insya Allah orang semacam itu akan dibela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian untuk Pak Ganjar dengan Pak Muhaimin, ya udah legowo lagi. Nah, kemudian saya minta kepada panjenengan untuk bisa meredam para pendukungnya dan juga memberikan kedewasaan politik kepada pendukungnya untuk segera ketika sudah dilantik Pak Prabowo jadi presiden, pendukung 01 dan 03 itu untuk alangkah bijaknya, alangkah baiknya langsung dari Pak Muhaimin dan Pak Anies, langsung dari Pak Ganjar dan Mahfud, mari kita merapat kepada presiden. Karena beliau itu sudah bukan calon presiden. Beliau memang dulu calon presiden dari kelompoknya, tapi sekarang sudah menjadi presiden Indonesia. Kita rakyatnya, maka kita harus mendukung. Kita harus mengawal, kita harus membentengi. Jangan sampai beliau ini ada yang melukai, ada yang menjelek-jelekan. Kita doakan supaya beliau ini dengan aparatnya semuanya itu bisa membawa Indonesia ke depan lebih baik daripada sebelumnya. Itu saja. Masih ada kesempatan 5 tahun lagi. Masih ada. Kalau semua mau berkompetisi, 5 tahun yang akan datang masih ada waktu. Artinya tidak usahlah kita tuh melakukan hal-hal yang destruktif. Ya pasti banyak lah. Ya, ini sekarang ini udah waktunya Pak Prabowo. Ya kita harus. Yang non mengalah dulu ya. Iya. Itu jadi enaknya kita dari tengah seperti itu. Oke, matur nuwun Gus atas semuanya. Terima kasih. Saya ucapkan selamat buat Pak Prabowo. Saya titip rakyat Indonesia, titip umat Islam, titip agama Islam, titip agama yang ada di Indonesia, dan titip semuanya, khususnya ada budaya, situs-situs harus dijaga pelestariannya, sejarah harus dijaga pelestariannya. Jangan sampai ada yang membelokkan, dan yang paling berperan adalah satu Pak Presiden depan. Kita berada di belakang panjenengan. Sabar Gus. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.